Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, bertemu lagi nak dengan Ibu nama Nika Erpidana SPDI. Baiklah, untuk jumpa kali ini kita akan membahas materi ajar kelas 10 Pendidikan Agama Islam tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah anak-anak, selamat menyaksikan. Untuk poin yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32. Peserta didik dapat memaparkan, mendiskusikan, serta mempresentasikan pesan pokok Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan materi larangan pergaulan bebas. Melalui proyek Based Learning, peserta didik mampu membuat produk tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Melalui proyek Based Learning, peserta didik dapat menyajikan hasil karya berupa poster dengan baik. Selanjutnya di sini ada surat Al-Isra ayat 32. Di sana dengan bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'rubu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Sadaqallahul azim. Dan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dijelaskan, janganlah kamu mendekati zina. Ada poin jangan mendekati zina. Jadi sudah dijelaskan, jangankan melakukan perzinahan, mendekati zina saja sudah dilarang. Karena pada dasarnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang tidak baik, yang nanti akan merusak jalan. Karena di sini disebutkan bahwa zina adalah suatu jalan yang buruk yang bisa membawa pelaku zina itu ke arah keburukan-keburukan yang lain. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Ini isi kandungan yang pertama, itu larangan mendekati zina adalah tindakan yang harus dilakukan agar manusia tidak terjerumus ke perbuatan perzinahan. Di sini menjelaskan larangan perbuatan zina itu memang harus dilakukan karena supaya banyak manusianya itu tidak terjerumus ke perzinahan, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Isi kandungan yang kedua menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Di antara keburukannya merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, bagian poin kedua isi kandungannya yaitu zina adalah suatu perbuatan keji dan buruk. Ya, keburukannya itu berdampak terhadap pelanggaran kehormatan yang menyebabkan putusnya nasab, tercampurnya nasab. Nah, itu membuktikan suatu aib yang dapat mengakibatkan kekecewaan dalam masyarakat karena di sana dijelaskan putusnya nasab seseorang karena perzinahan. Banyaknya anak lahir dari hasil perzinahan. Kemudian yang kedua, isi kandungannya surah Al-Isra ayat 32 melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga dilarang. Jadi jangan mendekati zina saja yang dilarang, tapi segala perbuatan yang mengarah ke arah tindakan perzinahan itu juga dilarang. Nah, kita masuk ke ranah penjelasannya. Yang pertama, larangan pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan syariat dan perasaan malu. Ya, jadi yang dikatakan sebuah pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang yang melewati batas norma ajaran yang ada di masyarakat. Ya, pelakunya ini melanggar norma sehingga
Di saat dia melakukan pelanggaran, berarti seseorang itu sedang melakukan larangan pergaulan bebas. Yang kedua, contoh perbuatan yang termasuk pergaulan bebas. Ini ada 3 contoh perbuatan yang termasuk dalam pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas ialah perilaku seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Yang kedua, mengkonsumsi narkoba, yakni seperti narkotika, psikotropika, miras, obat-obatan terlarang lainnya yang bisa memabukkan si penggunanya. Ketiga, contoh perbuatannya yaitu pergaulan malam yang identik dengan adanya berpoya-poya, pesta yang menghamburkan harta, dan nantinya akan terjadi sebuah minum-minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas. Nah, ini pengertian pergaulan bebas dan contoh perbuatan yang termasuk ke dalam pergaulan bebas. Di kelas selanjutnya sebab-sebab pergaulan bebas. Ya, di sini menjelaskan ada sebab dan ada akibat pergaulan bebas. Yang pertama, sebab-sebab pergaulan bebas. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang akan menjadikan lemah atau tidak adanya kontrol perilaku diri. Kontrol perilaku dalam memilih pergaulan yang dapat sehingga menjerumuskan dan dalam pergaulan bebas. Berteman dengan orang yang buruk akhlaknya dan dapat mudah berpengaruh, ya. Rendahnya kepedulian orang tua, adanya lingkungan masyarakat sekitar yang tidak mendukung, tidak memahami akibat dari pergaulan yang sedang dilakukannya. Kedua, akibat pergaulan bebas itu bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Ini ada 3 kategori. Yang pertama, bagi diri sendiri dapat mengakibatkan malasnya beribadah, keinginan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, dan ketergantungan obat. Dan yang paling utama itu terjangkitnya penyakit kelamin. Itu bagi diri sendiri. Yang kedua, bagi keluarga itu menjadikan hubungan orang tua dan anggota keluarga renggang karena orang tua menjadi kecewa dengan tingkah laku sang anak. Yang ketiga, bagi masyarakat dapat menyebabkan penyakit menular, munculnya permusuhan dan terjadinya kriminalitas. Ini akibat pergaulan bebas dalam diri sendiri, keluarga, dan bagi masyarakat. Banyak sekali ya pengaruh dari akibat dari pergaulan bebas. Nah, itu mengenai pergaulan bebas, mulai dari sebab, akibat, ya. Selanjutnya di sini cara mengatasi pergaulan bebas, di antaranya meningkatkan iman dengan memberikan bimbingan pendidikan dan pengajaran agama yang memadai, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan keluarga serta masyarakat tentang bahayanya pergaulan bebas. Ketiga, untuk majelis taklim dan pengajian itu sering ikut, ya, dan berteman dengan orang yang baik akhlaknya, dan luangkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, ya. Karena kalau banyak waktu yang terdapat kegiatan yang bermanfaat, maka tidak ada waktu luang untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau melakukan pergaulan bebas. Kemudian tersinggung yang berat sehingga membuat terpecah kepada para pelaku. Ini cara mengatasi pergaulan bebas yang ada di masyarakat. Selanjutnya, hikmah menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, dapat memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul-rasulnya dan para sahabat. Ketiga, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama yang dilakukan. Keempat, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Inilah hikmah menghindari pergaulan bebas. Ya. Nah, itu mengenai pemaparan pergaulan bebas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke zina. Yang pertama, pengertian zina. Zina adalah hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ya. Penzina, hukum zina adalah haram karena perbuatan zina termasuk dosa besar yang dikategorikan adalah suatu perbuatan keji, perbuatan hina, dan perbuatan yang buruk. Jadi, yang dikatakan zina adalah adanya hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum sah di pernikahan.
dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Untuk yang pertama, zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Itu zina muhsan, adanya perzinahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah atau masih dalam ikatan pernikahan. Yang kedua, zina ghairul muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, berarti dikategorikan sebagai jejaka dan para gadis. Nah, ini dua perbedaan ini antara zina muhsan dan ghairul muhsan. Ghairul muhsan ini suatu zina yang masih gadis dan masih jejaka. Kemudian, hukum bagi pezina, yang pertama zina muhsan yaitu dirajam sampai mati, yakni dimasukkan dalam tanah hingga dada atau batas leher, kemudian dilempar dengan batu. Ini hukum bagi zina muhsan, zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairul muhsan, yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan atau dibuang di tempat yang jauh selama 1 tahun. Nah, ini hukum bagi pezina ghairul muhsan atau pezina antara jejaka dan gadis yang belum pernah menikah. Nah, sekarang dampak negatif dari zina. 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nasab menjadi tidak jelas. 3. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya karena sifatnya ragu. Selanjutnya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan dari sang bapak biologis karena sifatnya ragu. Keempat,